Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Jumpa lagi nih dengan Ade di channel MV9977. Sebelumnya Ade mau ngucapin turut berduka cita dan juga berbelasungkawa ya atas wafatnya kawan kita seprofesi yang sedang mencari nafkah, ngantar orderan, dan harus meregang nyawa karena ditabrak rantis ya. Ya, ini almarhum saudara Afan Kurniawan. Semoga Allah menerima amal ibadahnya dan juga ditempatkan di sisi yang paling bagus, serta bagi keluarga dan handai tolan yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabarannya. Oke, pada konten kali ini teman-teman, ini mau bahas masalah apa sih yang terjadi sebenarnya dari sumber yang Ane rangkum dan juga sudut pandang Ane sebagai driver ojol mengenai akar masalah kenapa beberapa hari kemarin tuh bisa ricuh gitu. Dan ini murni menurut sudut pandang Ane terkait kalkulasi analisis dari berita-berita yang beredar dan sumber-sumber yang Ane baca atau Ane literasikan nih. Jadi gini, sebenarnya semua hal yang udah terjadi ini, yang ataupun yang nanti akan terjadi lagi nih, ini hari Minggu, nggak tahu Senin gitu, atau hari-hari yang kedepannya nih, apa masih ada seperti ini atau udah bener-bener full kondusif. Ini adalah puncak dari gunung es ya, atau puncak dari akumulasi kekecewaan gitu mengenai semua kebijakan yang dibilang nggak berpihak kepada kita gitu, rakyat-rakyat kecil atau kaum-kaum marginal yang ekonominya ya menengah ke bawah ya, seperti saya dan kawan-kawan yang lainnya. Jujur, walaupun agak kecewa gitu dengan kebijakan atau hal-hal yang terjadi pada pemerintahan kita gitu, baik dari tiga sisi ya. Kalian perlu pahami nih, negara kita itu dibagi tiga, maksudnya terdiri dari tiga sistem ya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu yang sekarang disebut pemerintahan, ada presiden, menteri, dan institusi dan kelembagaan. Dan legislatif itu DPR, MPRD, MPR, dan DPRD-nya dan DPD-nya. Dan yudikatif itu institusi yang berkaitan dengan bidang penegakan hukum. Ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Jadi semuanya terakumulasi gitu teman-teman, dari kekecewaan ditambah dengan public speaking atau ilmu komunikasi. Gimana kita seorang public figure atau pejabat itu nggak becus gitu ngomongnya, nggak bisa menyerap kekecewaan dengan feedback ya, bahasa yang bagus gitu, atau dari gestur atau dari situasi yang bisa memantik keadaan. Jadi semua ini bermula ketika setelah ada sidang rapat tahunan DPR. Di situ diterpalah isu ada tunjangan ya, beberapa tunjangan DPR yang kalau diakumulasi itu bisa sampai 100 juta gitu. Jadi ini menimbulkan anomali gitu, atau kontradiktif dengan
kondisi masyarakat, khususnya kita nih, atau yang lebih di bawah kita lagi secara profesi, itu nggak relevan gitu. Dimana mereka dapat tunjangan yang bagus, nah, sedangkan rakyatnya itu malah hidup di bawah ketidakstandaran, mulai dari beras mahal, mulai dari ini itu kena pajak. Jadi ini adalah akumulasi dari kekecewaan itu. Ditambah lagi yang tadi saya bilang, tidak ada bentuk komunikasi public speaking yang bagus, malah memantik. Contoh yang kemarin rupanya dijarah, anggota DPR dari Partai Nasdem, Bapak Ahmad Saroni, yang statementnya itu sangat-sangat tajam dan tendensius ya, walaupun secara pemikiran ya mungkin bisa dibilang benar juga, tapi cara penyampaian public speakingnya yang menyebut masyarakat tolol sedunia gitu kan, itu mencerminkan arogansi teman-teman. Jadi seakan-akan ya DPR tuh lupa gitu kalau dia representatif dari kita nih, rakyat. Satu itu. Terus kedua, Eko Patrio dan Nafa Urba nih. Ini dia dua orang ini dari dua partai yang berbeda ya. Eko Patrio dari PAN, Nafa Urba lagi-lagi Nasdem. Sama seperti Bapak Ahmad Saroni ya. Khususnya Eko Patrio nih yang bikin publik marah, kecewa sama dia adalah lagi-lagi bentuk komunikasi publiknya ya, walaupun bukan berupa verbal tapi dia non verbal, dengan membuat video parodi yang membuat makin geram ya. Di kantor partainya itu dia melakukan joget sound horeg ya. Terus pada perkumpulan partai tersebut, sebelum dia membacakan satu hal, dan dia juga menantang tuh, ada narasi menantang juga tuh teman-teman. Kita kalau saya joget-joget lagi viral, kalau denger ini saya pengen joget nih. Jadi seperti hal memantik ya. Khusus Nafa Urba kalian tahu sendiri, nggak mencerminkan atau mencerminkan ketimpangan antara dewan dan rakyatnya yang diwakilkan gitu. Dengan seakan-akan nggak pernah tersentuh dengan layanan publik ya, baik transportasi atau yang lainnya. Jadi seakan-akan tuh mereka ini ya udah dalam keadaan mewah tapi lupa representatif rakyat. Belum pernah naik KRL lah, apalah. Terus dia setuju juga dengan 50 juta itu, malah bisa dibilang lebih kurang. Terus kalau masalah Uya Kuya, sebenarnya beliau ini bisa dibilang korban hoax sih teman-teman. Di klarifikasi dia itu sebenarnya video yang naik itu video-video lama yang diediting mengenai narasinya. Tapi dia mengiyakan kalau dia joget juga, tapi itu ada momen tertentu saat DPR itu sudah selesai dan ada hiburan dari paduan suara atau orkestra dari Unhan, terbawa suasana ya jadi joget, tapi jogetnya itu bukan terkait dengan bukan terkait dengan ini ya teman-teman, tunjangannya yang dinaikkan gitu, atau tunjangannya yang akan cair, yang wow itu menurut Uya Kuya. Dan di luar itu ada juga Ibu Sri Mulyani ya, kenapa rupanya dijarah ya, orang gedek lah. Ini bisa dibilang ratu utang ya teman-teman ya. Kenapa Sri Mulyani itu gampang banget gitu kalau mau ngutang ya, karena dia memang relasinya Bank Dunia dan yang lain-lain itu mudah, karena nama dia memang bagus di kancah ekonomi dunia ya. Pernah jadi presidennya World Bank dan juga sudah terlibat dalam organisasi ekonomi internasional gitu. Jadi kalau dia meminjam dana dan yang lainnya mungkin mudah gitu, karena faktor nama Sri Mulyani. Dan tiba-tiba ingin memajakkan hal-hal yang apa aja mau dipajakin ya kalau menurut narasi. Jadi ini juga yang memantik gitu.
Dan yang ironinya DPR ini malah menaikkan tunjangannya itu karena seizin Sri Mulyani juga. Jadi dari momen-momen inilah udah terakumulasi mulai aksi massa di tanggal 25 ya. Terus berlanjut sampai 28, 29, mungkin 30. Nah hari ini 31 saya nggak tahu deh. Dan kebetulan saya pantau terus situasi yang terjadi memang gimana ya teman-teman ya, sampai terjadi insiden yang kita semua tidak harapkan. Gugurnya kawan kita ya, Afan Kurniawan, karena aksi demo tersebut ya. Jadi itu teman-teman. Terus pendapat saya nih mengenai rentetan kericuhan yang terjadi gitu, itu sah-sah aja sebagai kita solidaritas di luar konteks isu sebenarnya gitu. Kan ini udah merembet ke arah solidaritas ya, tadinya bubarkan DPR, ini sekarang udah kayak ingin meluapkan kemarahan atas terjadinya peristiwa Rantis tersebut ya, yang menabrak, yang nabrak saudara kita Afan. Timbullah berbagai kerusuhan di beberapa daerah, terutama di Jakarta ya. Dan kalau menurut pandangan saya, itu sah aja kita meluapkan kecewaan. Kita demo, gedor terus, polisi dan yang lain-lainnya gitu. Tapi amat sangat disayangkan kalau kekecewaan tersebut sudah berubah menjadi pengerusakan fasilitas umum teman-teman, kayak gerbang tol dibakar, terus juga halte-halte dibakar. Memang kita kecewa lampiasinnya, tapi kepada hal yang salah gitu, karena kan itu juga buat masyarakat juga jadi agak sulit mereka nanti berkegiatan di saat nanti situasi udah kondusif, dan perlu waktu lumayan lama untuk memperbaiki semua hal yang telah rusak tadi teman-teman. Dan ini nggak berhenti, terus berlanjut. Jadi kita itu seakan-akan ini sekarang seperti kekosongan dalam kepolisian ya. Nggak ada tuh polisi di jalanan. Dari kemarin ada ngojek juga yang biasanya patroli gitu masuk atau standby di jalan, kemarin kagak ada gitu. Dan ini juga mengkhawatirkan juga buat kita pengguna jalan atau masyarakat, karena kalau nggak ada polisi juga bahaya juga, kayak begal, kriminal kan ngeri juga, atau masyarakat yang perlu membuat laporan kehilangan atau apa, kantor polisinya angus gitu, kan ribet juga gitu. Jadi kalau menurut saya boleh kita demonstrasi, mengeluarkan aspirasi, itu diatur undang-undang, dan memang boleh ya berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, tapi di jalur yang benar gitu. Dan semua ada prosesnya teman-teman. Kalau demo, maksudnya nih ente demo besok harus berubah, itu enggak juga gitu. Nah, terkait dengan korelasinya kerusuhan yang ada ini karena aksi solidaritas ya, karena saudara Afan ini nggak terlibat demo sebenarnya, dan bisa digolong, bisa dikategorikan atau digolongkan ya sipil biasa. Jadi hal ini nih teman-teman yang memantik solidaritas, apalagi kita tahu sendiri ya, dari semua kebijakan yang ada, dari semua sistem yang diberlakukan, itu driver online atau ojek online itu seperti hal yang kayak memendam dendam gitu dengan kondisi keadaan ini. Jadi timbullah, ditambah ada pemantik lagi, ya ini saudara kita Afan itu tewas ya. Jadi makinlah memuncak gitu. Dan sasarannya adalah institusi polisi. Dan sangat-sangat disayangkan teman-teman, polisi memang sudah bekerja ekstra sejak Bapak Listio Sigit Prabowo ini menjabat Kapolri ya. Itu udah jatuh banget image Polri. Dan beliau menerapkan
filosofi presisi ya. Dan amat sangat disayangkan, tadinya udah mulai naik, sekarang makin jatuh lagi, merosot gitu. Dibandingkan dengan institusi lain, Polri udah nggak dipandang sama masyarakat. Maksudnya indeks kepercayaan masyarakatnya itu udah melosot jatuh. Dan ini adalah satu tamparan kalau buat para petinggi institusi ya. Karena parameternya ente itu dibilang sukses memimpin lembaga atau institusi, ya masyarakat itu gimana responnya? Kalau responnya seperti ini artinya gagal gitu lembaga atau institusi yang di bawahinya. Jadi itu teman-teman ya. Dan pesannya ini buat mungkin kalau nanti ada demo ojol solidaritas dengan Avan, kita fokus saja demonya, demo fokus maksudnya apa nih, kita mau di mana, dan aneh pesen jangan rusak fasilitas umum lah. Kasihan orang-orang juga susah kerjanya. Kita mikirin buat orang lain juga maksudnya. Kalau ente pengen kacauin hal yang ditujukan ya terserah gitu. Kayak kemarin to the point langsung jarah rumah-rumah orang-orang tersebut, ya kalau menurut saya itu juga hal yang salah, tapi lebih baik hal itu daripada fasilitas umum maksudnya. Karena undang-undang perampasan aset nggak pernah jadi, ya udah disita langsung asetnya sama masyarakat gitu. Jadi itu aja deh teman-teman ya. Ini menurut murni pandangan aneh, dan semoga yang nggak ada lagi lah teman-teman korban jiwa ya. Karena total nih korban jiwa 4 nih teman-teman. Saudara kita almarhum Avan dari ojol, dan 3 orang lagi yang di Makassar ya, yang terbakar dalam gedung DPRD yang dibakar massa, kejebak dia. Jadi saya turut berbelasungkawa. Semoga Indonesia atau Jakarta dan daerah yang lain, khususnya kita semua, bisa kembali kondusif dan bisa bangkit, serta bisa berbenah diri, terutama pejabat-pejabat kita. Saran saya belajar public speaking lah, sama mungkin di tempat ada pelatihan mental gitu, biar bisa lebih peka lagi sama pendapat atau kritik. Nggak langsung statement yang barbar yang bisa memantik semua nih rusuh semua gitu. Imbasnya tuh banyak teman-teman. Ayo Bang Er, imbasnya banyak teman-teman. Orderan susah, spot orderan hancur, belum nanti masyarakat juga kesulitan mau akses transportasi, dan juga mau beraktivitas keluar rumah juga males, takut ada demo atau jalurnya banyak ditutup gitu. Jadi menurut saya tetap bisa salurkan aspirasi, tapi dengan jalan yang benar dan konsep yang terukur, serta jangan sampai anarkis dan menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Kita jaga aja, terutama yang ojol ya, karena Anda tahu banget kalau ojol demo itu udah pasti nggak bakalan merusak fasilitas umum, karena berkaitan dengan orderan juga. Contoh ya, misalkan tuh kayak tempat Anda nongkrong kan di halte Bundaran Senayan. Nah kalau itu hancur, besok orderan gimana? Biasanya kan orderan yang turun dari halte dia ngorder lagi. Ojol tuh berpikirannya ke situ. Makanya nih, ini yang merusak fasilitas umum, Anda yakin 99% mungkin bukan ojol ya, atau oknum-oknum yang lain lah, bukan ojol yang melakukan pembakaran tersebut. Ane yakin banget, karena termasuk diri Ane, kalau misalkan halte ini Ane bakar nih, ntar orderan gimana, susah nyari duit. Atau hal lain spot ente gitu yang terkait dengan orderan, yang Ane bilang di video-video ini itu akses transit. Nah kalau misalkan kita lumpuhkan, ntar kagak ada orderan gitu kan. Nah Ane yakin yang merusak fasilitas umum ini pasti bukan ojol, tapi dari oknum atau pihak-pihak lain ya, entah yang disusupi atau yang tersulut emosi, atau memang bener demonstran. Jadi itu aja teman-teman ya. Dan kalau kalian pengen ikut demo atau ada di lokasi demo, ya jaga jarak deh, dan terus bergandengan tangan, atau maksudnya saling lihat dan pantau, takutnya ente hilang gitu. Oke sobat driver, tetap damai Jakarta dan daerah lain serta Indonesiaku. Kita bersaudara dan ciptakan kondusivitas biar gampang lagi nyari duit.
Jangan kita udah susah disusahin lagi nih, orderan nggak ada, demo mulu, ditambah fasilitas umum rusak, dapur nggak ngebul, bingung lagi ntar kita. Oke, salam driver semuanya, yang akhirin nih. Assalamualaikum.